Shalom, Tuhan memberkati. Gereja akan berkembang kalau jemaat itu melibatkan kuasa Allah dalam kehidupan berjemaat, dalam kehidupan bergereja. Kita tahu Tuhan sangat baik dalam hidup kita. Apa yang kita alami saat ini, itu semua atas kehendak Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Shalom, shalom, selamat sore rekan-rekan teman-teman dari GBS Haleluya Palur. Mari kita akan mengadakan ibadah pada sore hari ini. Sebelum kita ibadah, untuk biar Tuhan menyertai kami semua, dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya ibadah online sore hari ini Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami. Haleluya Tuhan Yesus. Engkau yang sangat baik, Engkau yang sangat mulia Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berkati kami semua Tuhan, lindungi kami semua. Engkau juga memberkati Bapak Gembala kita yang akan membawakan firman darimu Tuhan. Kiranya Engkau memeteraikan iman tersebut ke dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita bersama di dalam ibadah pendalaman online. Puji Tuhan, sore hari ini kita bisa bersama-sama menikmati berkat yang dari Tuhan. Kita tahu Tuhan sangat baik dalam hidup kita. Apa yang kita alami saat ini, itu semua atas kehendak Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan, terlebih menyembah Tuhan. Karena kita tahu saat ini Tuhan memberikan berkat yang indah bagi kita. Apa yang tak mungkin bagi kita, semua mungkin bagi Tuhan, karena kita percaya tiada yang mustahil bagimu. Amin. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari kita pujikan dengan segenap hati kita. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Haleluya. Yang tak
yakin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kufikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Haleluya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Haleluya. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kufikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Terima kasih Tuhan, itu yang Kau sediakan. Kita katakan dengan hati bagiku. Terima kasih Tuhan, Engkaulah sumber jawaban kami, Engkaulah sumber pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Allah kami Tuhan. Syukur Yesus, terima kasih. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa atas pujian yang Kau berikan Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan mengagungkan nama-Mu Bapa. Engkau hebat, Engkau dahsyat. Haleluya. Mari kita bersorak-sorak bersama. Engkau hebat, Engkau dahsyat, terbukti bagiku. Kekuatan-Mu, perkasa-Mu, tiada yang melebihi.
Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau Allahku yang luar biasa Bapa. Engkau sumber kekuatan dalam hidupku Tuhan. Engkau adalah Allah yang setia, menopang kehidupanku. Dan saat sore hari ini kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar taburan firman Tuhan. Haleluya, kita mau buka hati kita. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan dengan iman kita, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang
Shalom, selamat sore jemaat GBS Haleluya Palur yang masih mengikuti ibadah online dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada. Kita telah menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tibalah saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan satukan hati, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur sore yang indah Kau berikan pada kami. Sukacita yang sempurna Kau berikan pada kami. Sehingga kami dapat berkumpul bersama. Walaupun dalam bentuk online, tetapi Tuhan tetap menyatukan hati, jiwa, roh kami satu dengan yang lain. Kami ingin belajar tentang firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi hati kami Tuhan. Sehingga kami memiliki bahasa yang sama, agar kami dapat menikmati firman yang telah Kau berikan, ayat demi ayat yang Kau ajarkan kepada kami, dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sore hari ini kita akan belajar tentang gereja yang ada di Antiokhia. Nah, jadi kita belajar gereja di Antiokhia. Mari kita buka Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Jadi pada awal-awal para rasul masih ada sekat-sekat yang membedakan antara rasul, antara orang-orang percaya Yahudi dan juga orang-orang yang tidak percaya. Nah, Tuhan tidak suka hal itu. Tuhan justru kepingin orang-orang yang lain itu juga dapat mendengar Injil. Maka pelayanan Petrus kepada Kornelius itu dijadikan alat, dijadikan awal di mana mereka ingin menyudutkan Petrus. Dengan satu perkataan bahwa engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Kalau kita baca ayat 4 sampai ayat 18, Petrus menceritakan penglihatan yang dilihat saat Petrus berada di Yope. Yaitu sebuah kain yang besar turun dari langit, lalu ada hewan-hewan yang melata, hewan-hewan yang najis berada di dalam kain itu. Lalu kain itu diturunkan, sesudah sampai di bumi, Petrus mendapatkan perintah dari Tuhan, sembelihlah, makanlah. Wah, saat itu Petrus memang dalam penglihatan itu dia mengatakan, Tuhan, seumur-umur belum pernah saya makan makanan najis. Kenapa saat ini saya harus makan makanan najis? Sampai Tuhan berkata 3 kali. Apa yang telah dihalalkan oleh Tuhan tidak boleh dinajiskan oleh manusia. Begitu mendengar itu, Petrus masih bertanya-tanya, apa toh yang jadi penyebabnya? Lalu tibalah utusan Kornelius, datang 3 orang, dan saat itu Petrus juga sudah diberitahu Tuhan, kamu akan punya tamu. Oh, Petrus sekarang tahu artinya. Bahwa saya harus pergi. Saya harus ke rumah Kornelius. Walaupun Kornelius itu masih dikatakan orang atau kepala tentara Italia, orang Yunani, orang yang tidak bersunat. Tetapi Petrus mendapatkan tugas dari Tuhan. Apa yang dihalalkan Tuhan tidak boleh diharamkan oleh manusia. Nah, Petrus mulai kata-kata, mulai ngomong dengan orang-orang Yahudi atau para rasul yang ada di Yerusalem.
Dia mengatakan bahwa Kornelius dapat menerima Yesus, keluarganya dapat menerima Yesus, teman-temannya dapat menerima Yesus. Dan hari itu mulai diadakan baptisan air. Dan selesai baptisan air, terjadilah baptisan Roh Kudus. Setelah Petrus menjelaskan makna dari kain yang diturunkan dari perjalanan dari Yope ke rumah Kornelius, baru orang Yahudi atau para rasul dapat menerimanya. Ternyata Allah tidak membeda-bedakan manusia. Siapapun mereka, tidak membeda-bedakan suku bangsa, tidak membeda-bedakan bangsa, tidak membeda-bedakan kulit, tidak membeda-bedakan rambut. Bahwa manusia seluruh isi dunia ini memiliki memiliki kesempatan untuk menerima kasih Allah. Kisah Para Rasul 11 ayat 18. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang. Lalu memuliakan Allah, katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Jadi para rasul yang berada di Yerusalem, murid-murid Yesus yang berada di Yerusalem, plong hatinya. Melalui penjelasan Petrus, dia tahu bahwa Allah memberi kesempatan bangsa lain. Tadinya bangsa Yahudi adalah bangsa yang kekeh, keselamatan hanya untuk saya. Kalian adalah pengisi neraka. Tetapi setelah pelayanan Petrus pada Kornelius dijelaskan kepada mereka-mereka yang berada di Yerusalem, mereka mulai ngerti bahwa Allah mencintai seluruh isi dunia ini. Nah, diawali dari kematian Stefanus, diawali dengan pengejaran orang-orang percaya atau orang-orang yang mengerti tentang Kristus ini, dia mulai dikejar-kejar, dia lari. Mereka lari ke Siprus, ke Venesia, dan ke Antioquia. Jadi orang-orang yang percaya pada Kristus mulai menyebar. Dan dengan penyebaran ini mereka tidak hanya sekedar menyebar. Mereka memang takut dengan orang-orang yang akan menangkap. Tetapi di tengah ketakutan ini mereka juga menceritakan. Mereka cari orang Yahudi yang belum kenal Kristus. Mereka mencari orang-orang Yahudi yang belum mengerti tentang makna salib. Sehingga mereka-mereka itu, orang-orang Yahudi itu dapat menerima cerita dari orang-orang yang percaya pada Tuhan itu. Dan akhirnya orang-orang Yahudi itu dapat percaya pada Yesus. Itu yang ada di Venesia, itu yang ada di Siprus. Demikian juga itu yang ada di Antioquia. Nah, setelah mereka itu punya murid-murid, dari murid-murid inilah dia berkembang. Tidak hanya orang Yahudi yang dicari, orang Yunani, orang-orang lain, orang-orang yang tidak Yahudi mulai diceritakan, mulai ada kesaksian bahwa Yesus adalah juru selamat dunia, bahwa Yesus adalah penyelamat kehidupan. Kalau kamu pengen hidup, kamu harus terima Yesus. Nah, dari situlah berkembang, sehingga di Antioquia ini muncul satu kekuatan, muncul satu jemaat yang sangat besar. Nah, maka hari ini kita mempelajari penginjilan yang di Antioquia. Nah, Antioquia itu adalah kota yang besar. Waktu itu ada 3 kota yang ada di jajahan Romawi yang besar, yaitu kota Roma, kota Antioquia, dan juga kota Alexandria. Ini kota-kota besar. Dan Antioquia ini adalah kota budaya, kota perdagangan yang sangat besar. Sehingga orang-orangnya yang berada di situ dari berbagai macam penjuru dunia ada di situ.
karena kota perdagangan, karena kota budaya. Dan kekristenan juga berkembang di situ. Nah, kota Antiokhia ini mulai diinjili. Yang awalnya dari orang Yahudi yang percaya pada Kristus, punya murid, muridnya bercerita kepada murid lain, mencari murid, dan mencari murid. Lalu berkembanglah jemaat yang ada di Antiokhia. Nah, karena para rasul yang ada di Yerusalem itu mendengar perkembangan jemaat di Antiokhia, maka diutuslah seorang yang bernama Barnabas. Barnabas ini orang yang mengenal Kristus, orang yang setia pada Kristus, diutus pergi ke Antiokhia supaya memberikan pelajaran yang lebih lurus. Pikirnya seperti itu. Mereka lupa bahwa yang namanya Roh Kudus itu dapat memberikan pimpinan kepada mereka-mereka para penginjil waktu itu. Tetapi ya tidak ada salahnya sih. Si orang Antiokhia itu mendapatkan kiriman yang bernama Barnabas yang berasal dari Yerusalem. Nah, terdapat dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi nama Kristen itu adalah berasal dari Antiokhia. Awalnya itu adalah ejekan-ejekan seperti itu. Tetapi justru dari situlah kita mengenal nama Kristen. Maka kita pelajari yang namanya Antiokhia ini. Dari Antiokhia ini penginjilan terus menyebar sampai ke ujung bumi. Pelajaran apa yang dapat kita petik dari sejarah penginjilan yang sampai di Antiokhia ini? Pelajaran pertama yaitu gereja harus berkembang. Walau tidak memiliki tokoh-tokoh yang besar. Walau tidak memiliki orang-orang yang memiliki jabatan. Walau tidak memiliki orang-orang kaya. Gereja harus berkembang. Ini pesan dari Antiokhia. Kalau kita mau pelajari seperti itu, Antiokhia bukan diinjili oleh rasul, bukan diinjili oleh muridnya rasul, tetapi diinjili oleh muridnya. Jadi sudah kesekian kali murid baru nginjil. Nah, jadi gereja harus berkembang sesuai dengan apa yang diserahkan kita, apa yang diserahkan Tuhan kepada kita. Gereja akan berkembang kalau jemaat itu melibatkan kuasa Allah dalam kehidupan berjemaat, dalam kehidupan bergereja. Gereja dapat berkembang kalau orang-orang atau jemaat yang ada di situ mengundang kuasa Roh Kudus dan mengizinkan agar Roh Kudus memberikan kuasa kepada mereka. Siapapun mereka, tidak harus pejabat tinggi, tidak harus orang-orang dari teologi, tidak harus orang-orang yang memiliki kekayaan. Siapa yang cinta Tuhan, mengundang kuasa Allah, lalu memohon kuasa Roh Kudus untuk penginjilan, maka Roh Kudus akan bekerja. Jadi jemaat berkembang kalau jemaat mengundang kuasa Roh Kudus. Jemaat akan berkembang kalau jemaat memiliki kerendahan hati dan keberanian untuk menerapkan kerendahan hati itu. Jemaat akan berkembang kalau jemaat itu menyenangkan hati Tuhan. Bukan menyenangkan hati teman, bukan menyenangkan hati pendeta, bukan menyenangkan hati majelis, tetapi kalau jemaat itu menyenangkan hati Tuhan, pasti jemaat itu dapat berkembang.
Yang kedua, jemaat dapat berkembang kalau jemaat itu dapat menerima teman-teman mereka tanpa pandang siapa mereka. Tidak dibatasi dengan suku, tidak dibatasi dengan bangsa, tidak dibatasi dengan kaya, tidak dibatasi dengan jabatan. Asal kita dapat menerima tanpa memikirkan atau tanpa memandang siapa dia, maka jemaat itu akan bersatu lalu mengembangkan talenta mereka masing-masing. Karena tadi rendah hati, jadi dapat menerima talenta temannya, dapat menerima usul temannya, dapat mengolah bagaimana caranya, bekerja sama dan sebagainya. Gereja dapat berkembang. Yang ketiga, gereja punya hubungan yang baik antar gereja satu dengan gereja lain. Tidak curiga mencurigai. Di akhir zaman ini loh, gereja kula yang paling baik, gereja kula yang paling benar, gerejamu salah. Siapa ngomong? Selama gereja itu berdasarkan Alkitab, diajarkan Alkitab, mengajarkan Alkitab, dan percaya bahwa keselamatan itu hanya datang dari Yesus, mau apa lagi? Tentang nama-nama sinode, tentang nama-nama organisasi, jangan dijadikan masalah. Kita harus bersatu. Kamu Kristen, aku Kristen. Kamu GKJ, aku GBIS. Yuk kerjasama yuk. Bukan curiga mencurigai. Ya. Jadi di akhir zaman ini kita diadu domba oleh kuasa gelap. Dengan nama-nama, dengan merek gereja, dengan sinode. Kita kadang-kadang kalau ada gereja yang berdiri di dekat kita, kita mulai takut, kita mulai curiga. Ngapain sih curiga? Tuhan menyerahkan, Tuhan memberikan kepada kita jemaat yang jumlahnya sekian ini. Itu sudah diklaim oleh Tuhan. Kita harus memelihara, saling menjaga satu dengan yang lain. Bukan saling curiga mencurigai satu dengan yang lain. Nah, kita harus dukung-mendukung. Tempat saya kekurangan pemain musik, yo ambil dari yang lain. Lalu ada gereja yang mungkin saat ini mengalami kekurangan, yo kita bantu tanpa melihat merek. Supaya gereja ini berkembang, bukan gereja beradu dengan gereja. Supaya ada gereja yang tutup lalu kita bangga. Waduh, ini mulai terjadi. Gereja Antioquia adalah gereja yang tanpa batas. Sehingga mereka berkembang sampai memiliki sebutan Kristen. Nah, ini yang harus kita banggakan. Mari kita pelajari sejarahnya, sesudah kita pelajari sejarahnya, mari kita mulai pelajari mengapa mereka berkembang. Nah, jadi saya ulang, gereja berkembang itu kalau mereka mengandalkan kuasa Roh Kudus. Jemaat yang berkembang adalah jemaat yang memiliki kerendahan hati. Aku dengan kamu di hadapan Allah sama. Ya, tidak ada perbedaan. Lalu yang ketiga, jemaat ingin menyenangkan hati Tuhan, maka gereja akan berkembang. Gereja akan berkembang kalau jemaat dapat menerima teman-teman dengan apa adanya. Siapa yang masuk? Petobat baru. Petobat baru ini dari latar belakang yang macam-macam, kita harus terima, jangan dicurigai. Ya, gereja akan berkembang kalau kita dapat menghargai mereka-mereka yang datang. Lalu gereja akan berkembang kalau kita punya hubungan yang baik antar gereja. Jadi Tuhan kepingin kita melihat perkembangan gereja yang ada di Antioquia, lalu kita menerapkan konsep gereja Antioquia menjadi konsep gereja kita. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur hari ini Engkau ajarkan kami nama
Kristen yang berasal di Antioquia ini, yang membuat kami harus belajar dari jemaat yang ada di Antioquia. Jemaat yang mengenal Engkau, jemaat yang mengutamakan Roh Kudus, jemaat yang memiliki kerendahan hati. Sehingga kami juga menjadi jemaat-jemaat yang sama dengan jemaat Antioquia, sehingga siap untuk melakukan penginjilan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami. Dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita selesai, sebelum kita meninggalkan tempat kita dalam ibadah online, masih pengumuman yang sama. Yang pertama yaitu di zaman new normal ini, protokol kesehatan harus kita patuhi. Disiplin mengikuti protokol kesehatan, yaitu memakai masker. Jangan lupa memakai masker, lalu menjaga jarak, mencuci tangan di tempat air yang mengalir dengan sabun, menjauhi kerumunan, dan mobilitas dikurangi. Amin. Yang kedua, mari kita berdoa untuk ibadah online, supaya ibadah online ini terus maju. Supaya ibadah online ini bagian dari penginjilan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang buka ibadah online tolong di like. Sesudah di like, tolong didoakan. Supaya ibadah online ini terus dapat berjalan. Yang ketiga, berdoa untuk kru ibadah online. Supaya tetap semangat, sehat, kemana-mana membawa Injil melalui pekerjaan yang mereka lakukan. Lalu kita berdoa untuk alat-alat dari ibadah online. Supaya alat-alat ini yang dibawa ke sana kemari tidak gampang rusak. Nah, saya percaya Bapak Ibu siap untuk mendoakan ibadah online ini. Lalu mari kita naikkan syafaat kita. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk kehadiran-Mu. Engkau menyegarkan kami, Engkau menguatkan setiap kami. Kami mau bersatu hati, Bapak, kami mau berdoa syafaat. Terutama kami mau membawa doa bangsa dan negara kami. Sudah 1 tahun, Bapak, bangsa kami belum keluar dari masa pandemi. Bangsa kami belum keluar dari krisis. Kami minta di dalam nama Yesus belas kasihan-Mu turun. Engkau memberkati setiap pejabat yang ada Tuhan. Engkau memberkati Bapak Presiden kami. Engkau memberkati seluruh jajarannya. Engkau memberkati setiap aparat yang terlibat. Tuhan berikan hikmat buat mereka. Tuhan berikan kuasa-Mu sehingga mereka boleh menentukan keputusan-keputusan yang baik. Bangsa kami ini boleh segera dientaskan, boleh melewati masa pandemi, dan boleh segera dipulihkan dari krisis ekonomi yang melanda. Hamba juga terus berdoa Bapak untuk gereja-gereja yang masih belum bisa ibadah online, atau sebagian online, sebagian onsite. Tuhan, kami minta supaya Engkau menolong jemaat-Mu meskipun mereka tidak bisa ibadah secara onsite, melalui keterbatasan-keterbatasan, ataupun ada keterbatasan yang lain, biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka, supaya mereka punya hubungan pribadi yang lebih baik lagi dengan Tuhan. Mereka terus membangun saat teduh mereka tidak bergantung lagi dengan ibadah-ibadah besar, tetapi mereka bergantung secara pribadi kepada Tuhan saja. Berkati persekutuan jemaat yang ada di tempat ini Bapak. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Gembala. Tuhan, Engkau yang menolong Bapak Ibu Gembala kami. Tuhan, Engkau yang memberkati Bapak Ibu Gembala kami. Apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan mencukupkan. Jemaat juga Tuhan Engkau memberkati. Ada pergumulan, ada suka duka. Tuhan tolong supaya mereka terus erat berhubungan dengan Tuhan. Apa yang menjadi masalah problem mereka Tuhan, Engkau memberikan jalan keluar. Supaya mereka terus bertumbuh
percayanya kepada Tuhan. Berkati pekerjaan jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Berkati studi anak-anak mereka. Dan juga Tuhan memberkati mereka aman dalam perlindungan Tuhan. Dijauhkan dari setiap hal yang tidak baik. Terima kasih Bapak, hamba juga berdoa untuk setiap kami. Supaya kami terus bertumbuh dalam pengenalan Tuhan. Dan kami rindu Tuhan supaya setiap kami bisa menghasilkan buah. Kami mempersembahkan sesuatu yang baik buat Tuhan. Karena Tuhan sudah mati buat kami. Tuhan bangkit mengalahkan maut supaya kami juga bisa dibangkitkan di akhir zaman besok. Berkati setiap kami supaya kami bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Berkati pelayan-pelayan di tempat ini Tuhan, baik yang pemain musik, sound, pelayan-pelayan yang lain, Tuhan Engkau memberkati mereka dengan limpah. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa syafaat kami. Engkau mendengar dan Engkau akan menjawab setiap apa yang menjadi doa kami. Bapa, kami mengucap syukur Kau telah memberkati ibadah kami. Dan saat ini kami bersatu hati dari tempat ini dan tempat-tempat mereka yang mengadakan ibadah online. Tunduk kepala, berdoa syafaat. Kami mengucap syukur untuk kesembuhan Ibu Suheni, untuk kesembuhan Pak Paulus Sugito, untuk kesembuhan Ibu Sriono, untuk kesembuhan Bapak Sriono, untuk kesembuhan Pak Budi, untuk kesembuhan Lili, untuk kesembuhan Pak Bogo, Bude Marto, Ibu Happy, Ibu Ratmi, Saudara Satria, bahkan Yeski Kurniawan. Engkau telah sembuhkan mereka dan saat ini membutuhkan pemulihan 100%. Maka Tuhan ajari mereka untuk berharap kepadamu agar jamaah-Mu ini 100% menyembuhkan mereka. Kami berdoa untuk Ibu Bambang yang lututnya sakit. Kami berdoa untuk Oktavianus Hendra Wijaya yang membutuhkan organ tubuh yang baru. Kami berdoa untuk Pak Sarjono yang stroke. Kami berdoa untuk Ibu Salami yang migrain. Kami berdoa untuk Ibu Wagini yang badannya lemes. Kami berdoa untuk Pak Weli yang sakit asam lambung. Kami berdoa untuk Ibu Setio Purnomo yang kakinya sakit. Kami berdoa untuk Ibu Marni yang kesemutan. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Ngadiman yang keju kemeng. Kami berdoa untuk Saudari Rachel yang dinyatakan kanker stadium 1. Tidak ada perkara yang mustahil bagimu Tuhan. Kau tabib di atas segala tabib. Pada saat kami berdoa Engkau tumpangkan pada saudara-saudara kami yang telah kami sebut namanya. Dan kami tindak dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Terima kasih Bapak. Kau telah proses mereka. Engkau telah jamah mereka. Sehingga mereka menikmati kesembuhan yang sempurna. Saat ini kami masih berdoa untuk Pak Endro, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Marsudi, Pak Kadir, Pak Warto, Ibu Danu, Ibu Erna, Ibu Hartanto, Ibu Isbianto, Ibu Mbing, Ibu Titik, dan Mbah Tarto. Mereka membutuhkan iman Tuhan. Dan izinkan imannya tumbuh. Dan dengan pertumbuhan iman, kesembuhan yang telah Kau berikan dapat mereka rasakan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur Kau telah menyertai dan memberkati mereka. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini Tuhan. Untuk berpisah satu dengan yang lain. Maka Tuhan berkat-Mu Kau curahkan. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani. Terus mengalir, mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang yang ketemu Engkau heran karena Engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan, amin. Shalom, Tuhan memberkati. Memberkati aku berlimpah-limpah.
kasih damai